Bit, sibuk apa? Lagi baca buku. Boleh nanya nggak? Boleh? Setelah lulus kebayang nggak Abid mau jadi apa? Udah sih, tapi belum yakin. Oh gitu. Hai, boleh tanya-tanya nggak sih? Boleh. Kebayang nggak sih setelah lulus dari SMP kalian mau jadi apa? Belum tahu sih. Masih ragu. Masih ragu sih. Bingung. Oh gitu. Jadi masih belum kebayang ya mau jadi apa ya? Oke, makasih ya. Guys, boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Mau tanya dong, udah kebayang belum sih setelah lulus dari SMP ini kira-kira kalian mau jadi apa? Belum sih, tapi udah rencana. Tapi belum yakin. Oh gitu. Betapa mirisnya kondisi saat ini. Mereka, anak-anak siswa kelas 9 belum tahu mau menjadi apa setelah lulus nanti. Saya selaku guru BK cukup prihatin dengan kondisi ini. Apalagi kita tahu Indonesia menerapkan generasi emas tahun 2045. Gimana Indonesia bisa menjadi emas kalau anak-anaknya yang sekarang aja umurnya sekitar 15 sampai 16 tahun tidak tahu mau menjadi apa mereka kelak. Oleh karena itu, izinkan saya Tri Astuti Yuliandari, guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk berbagi praktik baik mengenai perencanaan karir siswa. Remaja kuat, perencanaan karir mantap. SMP Negeri 2 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah besar di Provinsi Lampung. Betapa mirisnya apabila sampel satu sekolah dengan populasi yang cukup besar, ternyata masih banyak siswa yang belum bisa menentukan perencanaan karir mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik untuk membantu siswa menentukan perencanaan karir mereka, yaitu melalui program inspirasi dan tes Riasek. Program inspirasi merupakan serangkaian kegiatan yang mampu memberi pemahaman kepada siswa mengenai konsep karir masa depan mereka. Terdapat berbagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam program ini. Yang pertama, yakni melalui layanan kelas inspirasi melalui media Zoom yang dikoneksikan pada YouTube Spanda TV SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pada layanan kelas inspirasi ini, kami mendatangkan berbagai narasumber dengan berbagai profesi dan orang-orang yang kami anggap sukses dengan profesinya. Harapannya, melalui proses modeling ini, siswa dapat menentukan gambaran profesi yang sesuai dengan diri mereka melalui contoh-contoh nyata yang merupakan alumni dari sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Program kedua yaitu layanan klasikal. Dalam layanan ini terdapat serangkaian kegiatan yang membantu siswa memahami konsep dasar Riasek dan perencanaan karir. Tugas kalian adalah untuk memahami materi ini, silahkan kalian berkeliling, dibaca pedomannya. Di sini ada A itu apa, karakteristiknya seperti apa. Silahkan kalian scan barcode-nya untuk menonton video. Dan nanti setiap dari kelompok akan Ibu bagikan kartu karir. Tugas kalian adalah klasifikasi karir apa yang sesuai dengan tipenya. Kartu karir merupakan media interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Dalam permainan ini, terdapat dinamika kelompok yang dapat merangsang pemikiran inovatif, kreatif, dan kritis para siswa. Dokter itu sifatnya itu individualis, gak mau kerja kelompok. Nah, sedangkan ini kan kerja kelompok dan komunikatif. Biasanya orang yang bekerja di hubungan masyarakat itu lebih komunikatif sama orang lain, juga lebih berjiwa kelompok. Biasanya kan kalau dokter individualis, terus punya toleransi yang cukup baik. Jadi orang yang ngobrol sama dia itu nyambung gitu loh. Tes Riasek merupakan alat tes yang digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian dalam melakukan eksplorasi karir. Terdapat 6 tipe kepribadian menurut Riasek, yaitu R. Realistis, I. Investigatif, A. Artistik, S. Sosial, E. Enterprising, dan C. Konvensional. Alat tes ini bersifat online, sehingga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya fleksibel, kompleks,
live result, dan free. Kegiatan selanjutnya yaitu menuliskan impian mereka sesuai dengan hasil yang mereka terima dalam tes Ariase. Hasil tersebut dituliskan dalam sticky note dan ditempelkan pada pohon karir yang telah disediakan. Kegiatan yang terakhir yaitu mind mapping. Mind mapping adalah teknik visual yang dapat digunakan untuk kepentingan termasuk dalam pemilihan karir. Mind mapping adalah teknik untuk mewakili ide dan konsep secara grafis. Biasanya, dimulai dengan satu konsep utama yaitu profesi yang ada di tengah dan dihubungkan dengan konsep lainnya melalui garis. Sendiri nanti di sini ketika saya sudah lulus SMP nanti saya akan masuk ke SMA 2 lalu lulus dengan nilai baik di sana bisa menguasai beberapa bahasa lalu saya akan masuk ke STAN bisa mahir dalam bidang langsungnya mendapatkan pencarian siswa lalu menghasilkan uangnya. Aku pengen ngambil tentang art gitu kan, emang saya hobinya gambar, bakat saya juga di situ. Tapi saya mikir lagi kok gajinya nggak nentu, jadi saya lebih mikir ke ya jurusan yang saya bisa, saya mampu, dan gajinya itu juga ngalir gitu. Jadi terarah gitu jurusannya, nanti mau kuliah di mana, kayak gitu. Terus mau kerja sebagai apa, kayak gitu. Nanti di masa depan itu mau jadi apa. Untuk belajar dia lebih semangat lagi. Karena saya arahkan ini udah kelas 9 bukan untuk main-main lagi. Kalau emang mau punya cita-cita dia sih pengen jadi dosen. Kalau untuk ini lebih serius lagi. Praktik baik ini telah saya diseminasikan secara nasional melalui jurnal Teknodika pada volume 19 nomor 2 bulan September 2021 dengan judul The Achievement of Student Career Planning Ability Using Inspiration Class Program in Spanda TV Virtual Learning Media. Serangkaian kegiatan sudah dilakukan, dari tonton video lewat Zoom tadi dengan kelas inspirasi, kemudian dengan beberapa kegiatan tadi melalui kartu, melalui alat tes, dan juga mereka membuat perencanaan karir dengan mind mapping mereka. Setidaknya salah satu langkah untuk menentukan mau menjadi apa mereka kelak sudah tercapai. Semoga harapannya dari kegiatan ini, impian Indonesia emas di tahun 2045 bisa terwujud dan kami selaku guru BK bisa membantu peran penting tugas pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Itulah serangkaian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi semua pihak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.